tujuan yaitu membuat motor listrik sederhana, memahami prinsip gaya Lorentz, memahami prinsip kerja motor listrik, dan menentukan pengaruh variabel listrik beserta magnet terhadap karakteristik motor listrik. Teori dasar. Motor listrik merupakan alat yang bergerak pada beberapa jenis alat listrik seperti hair dryer, bor listrik, tape recorder, dan lain-lain. Motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan perputaran kumparan berarus listrik di sekitar medan magnet. Pada motor listrik, arah arus listrik melalui medan magnet dalam arah yang sama sehingga kumparan terus berputar. Untuk menghindari terhambatnya putaran kumparan, biasanya digunakan kumparan dengan jumlah lebih dari satu. Prinsip gaya Lorentz dimanfaatkan dalam motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ketika kumparan yang ada dalam daerah medan magnetik dialiri arus listrik, kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Motor arus AC menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur. Pada rentang waktu tertentu, motor listrik memiliki dua buah bagian dasar listrik, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen listrik statis, dan rotor merupakan komponen listrik berputar untuk memutar kumparan. Nah, pada motor AC yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada motor sinkron dan juga motor induksi. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap dan sistem frekuensi tertentu. Nah, motor ini memerlukan arus DC untuk membangkitkan daya yang memiliki torque awal yang rendah. Motor ini berputar dengan kecepatan sinkron atau kecepatan tetap yang diberikan persamaan sebagai berikut. Ns sama dengan 120 F per P, di mana F tersebut adalah frekuensi dan P adalah jumlah kutub. Nah, lalu yang kedua itu ada motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik dengan arus AC atau alternating current yang putaran rotornya berbeda dengan putaran medan stator. Dengan kata lain, putaran rotor dengan putaran medan stator terdapat selisih yang disebut slip. Nah, pada motor induksi ini dibagi menjadi dua, yaitu motor satu fase dan motor tiga fase. Lalu setelah motor AC ada motor DC. Motor DC atau motor arus direct current menggunakan arus listrik searah pada kumparan yang diubah menjadi energi mekanik. Pada motor DC memiliki tiga bagian utama, yaitu pertama ada kutub magnet, yang kedua ada dinamo, yang ketiga ada komutator. Nah, fungsi dari kutub magnet yaitu untuk mengubah atau mengatur putaran pada motor DC. Lalu pada dinamo memiliki fungsi yaitu untuk mengubah arus yang masuk menjadi energi elektromagnetik. Lalu pada komutator berfungsi untuk membalikkan arah arus yang mengalir pada dinamo. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip atau cara kerja dari motor listrik yang pada dasarnya sama untuk semua jenis motor listrik secara umum. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan yang menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Untuk cara kerja dari motor listrik dapat dilihat pada gambar di sini. Nah, sudah pahamkan mengenai cara kerja dari motor listrik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja beban yang ada pada beban listrik pada saat kita memahami cara kerja dari beban listrik. Pada umumnya, pada motor listrik terdapat 3 beban, yakni beban torsi konstan, beban dengan variasi torsi, dan beban dengan energi konstan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Pertama, beban torsi konstan adalah beban di mana permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya, namun torsinya tidak bervariasi. Contoh beban dengan torsi konstan adalah conveyors, rotary cleans, dan pompa displacement konstan. Kedua, beban dengan variabel torsi adalah beban dengan torsi yang bervariasi dengan kecepatan operasinya.
Contoh beban dengan variasi torsi adalah pompa sentrifugal dan fan. Torsi bervariasi sebagai kuadrat kecepatan. Dan yang ketiga, beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan torsi yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin. Pada motor listrik terdapat desain dan bahan. Yang pertama ada desain. Desain yang pertama itu rotor atau kumparan, kawat penyangga, magnet, baterai 1,5 volt, dan bahannya kawat tembaga 0,5 mm, baterai, magnet, dan isolasi putih. Untuk membuat motor listrik sederhana yang dibutuhkan yaitu magnet, terus ada baterai, ada gunting, dan ada kawat. Dan ini untuk nanti merekatkan pada itu langsung aja. Pertama kita lepaskan yang ini dulu biar lepaskan semuanya dari pelindungnya, karena yang dibutuhkan hanya bagian dalamnya saja, itu kawatnya. Langsung dipotong, tempel di sini biar nanti dari kawatnya nggak lepas. Nanti bisa kita rapiin lagi nih, kita pasang dulu. Di bagian sini juga. Jadi ini kita potong biar nanti disejajar. Kurang lebih seperti ini. Setelah dirapikan, langsung kita masuk bagian menggulung. Menggunakan baterai lainnya sebanyak 3-4 lilitan. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Ada 3, 1, 2, 3 sampai 4, bisa 3 juga. Langsung kita coba.